Sahabat Alimedia, selamat datang kembali di channel ini. Pada edisi ini kita akan membahas tentang Madhab Hanbali. Madhab Hanbali yang kadang disebut juga Hanbaliyah adalah salah satu dari 4 madhab utama dalam Islam Sunni. Madhab ini memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari madhab-madhab lainnya, dengan penekanan yang kuat pada ketaatan kepada nas atau teks-teks Al-Quran dan hadis, serta kekakuannya dalam penolakan terhadap bid'ah atau inovasi dalam agama. Dalam edisi ini Alimedia akan membahas sejarah, prinsip-prinsip, perkembangan serta pengaruh madhab Hambali dalam dunia Islam. Sebelum dilanjutkan, teman-teman jangan lupa untuk subscribe channel Alimedia, like dan tinggalkan komen. Imam Ahmad bin Hanbal, lebih dikenal sebagai Imam Hambali, adalah salah satu tokoh terkemuka dalam sejarah Islam. Lahir pada tahun 780 Masehi di Baghdad, Irak. Ia tumbuh dalam lingkungan yang kaya akan ilmu agama dan tradisi keagamaan yang kuat. Ayahnya, Hanbal, adalah seorang penjual parfum yang terhormat, dan keluarganya memiliki latar belakang yang terkait dengan keturunan Nabi Muhammad SAW. Sejak usia muda, Imam Hanbali menunjukkan minat yang mendalam dalam mempelajari ilmu agama. Dia belajar Al-Quran, hadis, fikih, dan berbagai cabang ilmu agama lainnya dari para ulama terkemuka pada masanya. Dia juga menghabiskan banyak waktu belajar di masjid dan menghadiri majelis ilmiah yang diadakan oleh para cendekiawan agama di Baghdad. Imam Hanbali menerima pendidikan formal di Baghdad, di mana ia belajar dari beberapa ulama terkenal pada masanya. Salah satu guru terpentingnya adalah Imam Al-Syafi'i, seorang ulama besar dalam tradisi Sunni yang memainkan peran penting dalam pembentukan pemikiran Imam Hambali. Pendidikan dan pengaruh awal ini sangat mempengaruhi pemikiran dan pendekatan Imam Hanbali dalam menetapkan hukum Islam. Dia mengadopsi pendekatan yang ketat terhadap hukum-hukum agama, tetapi pada saat yang sama dia juga memperhatikan konteks sosial dan budaya di mana hukum-hukum ini diterapkan. Imam Hanbali dikenal karena kontribusinya dalam ilmu usul fikih, yaitu metodologi untuk menemukan hukum Islam dari sumber-sumbernya. Madhab Hanbali dinamakan sesuai dengan pendirinya, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal, yang hidup pada tahun 780 hingga 855 Masehi. Beliau seorang ulama besar yang lahir di Baghdad, Irak. Imam Ahmad adalah seorang yang sangat tekun dalam mempelajari ilmu agama, dan dia dikenal dengan ketaatannya yang teguh terhadap ajaran-ajaran Islam yang berasal dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW, serta pendirian kerasnya terhadap bid'ah. Imam Ahmad tidak hanya menjadi figur sentral dalam pengembangan madhabnya, tetapi juga menjadi simbol perlawanan terhadap otoritas politik pada zamannya. Dia menentang kebijakan pemerintah yang menghendaki pemaksaan pemahaman akidah tertentu, seperti yang dianjurkan oleh Khalifah Al-Ma'mun yang mendorong penerimaan doktrin Mu'tazilah sebagai doktrin resmi negara. Kita akan menelusuri pada prinsip-prinsip madhab Hambali. Madhab Hambali didasarkan pada prinsip-prinsip yang ketat dalam menetapkan hukum Islam, yang mencakup yang pertama yaitu ketaatan kepada nas. Madhab Hambali menekankan pada ketaatan yang ketat pada nas atau teks-teks Al-Quran dan hadis, tanpa banyak penafsiran atau penambahan-tambahan dari ulama. Imam Ahmad bin Hanbal menganjurkan agar hukum Islam diturunkan secara langsung dari nas tanpa adanya interpretasi berlebihan. Prinsip yang kedua yaitu penolakan terhadap bid'ah. Madhab Hanbali dikenal dengan penolakannya terhadap bid'ah, yaitu inovasi atau tambahan yang tidak didasarkan pada ajaran Islam yang asli. Imam Ahmad
dan pengikutnya memandang bid'ah sebagai gangguan serius terhadap kesucian agama dan berusaha untuk mempertahankan ajaran Islam dari pengaruh-pengaruh yang tidak berasal dari Al-Quran dan hadis. Prinsip yang ketiga yaitu kedalaman pengetahuan dan ijtihad. Meskipun mazhab Hanbali menekankan ketaatan kepada nas, hal itu tidak berarti bahwa mazhab ini menolak konsep ijtihad. Imam Ahmad bin Hanbal sendiri adalah seorang mujtahid atau ahli ijtihad yang sangat terpelajar dan mendalam dalam pengetahuan agama Islam. Prinsip yang keempat yaitu kedalaman spiritual dan asketisme. Mazhab Hanbali juga dikenal dengan kecenderungannya yang kuat terhadap asketisme dan kesederhanaan dalam gaya hidup. Banyak ulama dan pengikut mazhab ini yang menekankan pentingnya ibadah, takwa, dan kesucian hati dalam mencapai kebenaran spiritual. Kita akan menelusuri perkembangan mazhab Hanbali. Meskipun mazhab Hanbali memiliki akar yang kuat di Baghdad dan wilayah-wilayah sekitarnya, perkembangannya tidak sebesar mazhab-mazhab lainnya seperti Hanafi atau Maliki. Namun, mazhab ini memiliki pengikut yang setia di berbagai belahan dunia, terutama di wilayah Arab Saudi, Qatar, dan negara-negara Teluk. Perkembangan mazhab Hambali mendapat dorongan yang signifikan dengan pendirian dinasti Abbasiyah di Baghdad, di mana pemerintah memberikan dukungan kepada mazhab ini sebagai mazhab resmi negara. Hal ini memberikan platform bagi pengembangan dan penyebaran ajaran mazhab Hambali di seluruh dunia Islam. Pengaruh mazhab Hanbali. Meskipun mazhab Hanbali mungkin tidak sepopuler atau sebesar mazhab-mazhab lainnya seperti Hanafi atau Maliki, pengaruhnya dalam dunia Islam tetap signifikan. Pengaruhnya dapat dilihat dalam berbagai aspek, termasuk diantaranya kehidupan sosial dan budaya. Mazhab Hambali telah mempengaruhi pola pikir, praktik keagamaan, dan tradisi budaya di wilayah-wilayah di mana mazhab ini dominan. Ketaatan kepada ajaran Islam yang ketat, penolakan terhadap bid'ah, serta kecenderungan terhadap asketisme dan kesederhanaan telah membentuk karakteristik masyarakat di wilayah-wilayah tersebut. Yang kedua yaitu pengaruh terhadap hukum dan keadilan. Mazhab Hambali juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan sistem hukum Islam, terutama di Arab Saudi. Sistem hukum berdasarkan ajaran mazhab Hambali masih diterapkan secara luas dengan penekanan yang kuat pada ketaatan kepada nas dan keadilan. Yang ketiga yaitu pengaruh terhadap pendidikan dan ilmu pengetahuan. Mazhab Hanbali juga memiliki pengaruh dalam pendidikan dan ilmu pengetahuan Islam. Banyak institusi pendidikan di wilayah-wilayah mazhab ini dominan yang mengadopsi kurikulum yang didasarkan pada ajaran mazhab Hambali dalam pengajaran ilmu agama Islam. Pengaruh yang keempat yaitu terhadap pengembangan pemikiran Islam. Pemikiran dan kontribusi ulama-ulama Hanbali dalam bidang teologi, hukum, dan filsafat telah memberikan kontribusi penting dalam pengembangan pemikiran Islam. Meskipun mungkin tidak sepopuler atau sebesar pemikiran dari mazhab-mazhab lainnya, pemikiran Hambali tetap menjadi bagian integral dari warisan intelektual Islam. Mazhab Hanbali adalah salah satu mazhab utama dalam Islam Sunni yang memiliki karakteristik unik dan signifikan dalam sejarah dan perkembangan Islam. Dengan penekanan yang kuat pada ketaatan kepada nas, penolakan terhadap bid'ah, dan kecenderungan terhadap asketisme dan kesederhanaan, mazhab Hambali telah memberikan kontribusi yang penting dalam pengembangan hukum Islam, kehidupan sosial dan budaya, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan pemikiran Islam. Pemahaman yang mendalam tentang sejarah, prinsip-prinsip, dan pengaruh mazhab Hambali penting bagi siapapun yang ingin memahami keragaman dan kompleksitas Islam sebagai agama, ajaran, dan sistem kepercayaan.
Sahabat Alimedia, terima kasih sudah menemani saya dalam eksplorasi ini, memahami tentang mazhab Hanbali. Mudah-mudahan konten ini memberikan manfaat. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel Alimedia dan tinggalkan komentar. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih. See you next time.